Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebelumnya mari kita sejenak meluangkan waktu kita untuk kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari ini, di hari yang ke-12 di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di antaranya sholat subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya dalam pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di hadis sabah al-mubarak sanastamir dari sana. Al-an iftahu as-safha as-thamina wa thalathin. Ya, sekarang buka halaman 38. Ya, at-tadrib ats-tsalits. Ya, al-an nadkhul ila at-tadrib ats-tsalits. At-tadrib ats-tsalits tabadal as-su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misal. Ya, jadi di latihan ketiga ini, ya, perintahnya adalah tabadal as-su'ala wal jawaba. Ya, jadi saling bergantian bertanya dan menjawab, ya, soal jawab, ya, tanya jawab maksudnya, ma'azamilika, ya, bersama temanmu, kama fil misal, sebagaimana contoh di bawah ini, ya. Jadi perhatikan contoh, perhatikan di contoh ada gambar, ya, ada gambar, ya, gambar contoh ada, kemudian kalimatnya juga ada, jumlahnya juga ada. Baik, di gambar, di samping gambar itu ada 3 kata, ya, fi janibis surah, yakni fiha salah satu kalimat, ya. Jadi ada tiga kata, ya, walidun, adnanu, muhandisun, ya. Jadi 3 kata ini, ya, sanaj'aluha ala sabilil misal. Jadi 3 kata ini akan kita buat seperti contoh. Contohnya ada di samping gambar juga, ya. Al-misal, ya, man hadza. Kemudian jawabannya hadza walidi adnanu huwa muhandisun. Ya. Jadi 3 kata, ya, walidun,
kemudian adnanu, kemudian muhandisun. Al-misal, man hadza, ya. Jadi man hadza, ya. Jadi kita lihat ini tidak berubah ya. Jadi man hadza ini tidak berubah. Kecuali nanti kalau yang ditanyakan itu adalah muannas, ya. Kalau yang ditanyakan itu muannas, maka kita tidak katakan man hadza, tapi man hadhihi, ya. Itu kalau yang ditanyakan muannas, ya. Tapi kalau yang kita tanyakan belum jelas, ya, maksudnya nggak tahu, ya, ini perempuan apa laki-laki gitu, maka kita jadikan sebagai mudzakkar, jadi man hadza. Akan tetapi kalau misalnya yang kita tanyakan adalah seorang perempuan, maka kita katakan man hadhihi, ya. Kalau laki-laki man hadza. Kemudian jawabannya diambil dari 3 kata, ya, yang ada di samping gambar yang kita sebutkan tadi. Walidun, adnanu, muhandisun. Ya, jadi hadza walidi. Ya, jadi yang tadinya walidun, ya, yang tadinya walidun kita tambahkan yaul mutakallim. Jadi walidi. Ya, hadza walidi adnanu huwa muhandisun. Ya. Apa artinya man hadza? Siapa ini? Nah, siapa ini? Hadza walidi adnanu. Artinya apa? Ini adalah Seorang laki. ini adalah ayahku. Hadza walidi. Ini adalah ayahku. Adnanu, namanya Adnan. Ya, huwa muhandisun. Ya, dia adalah seorang arsitek. Nah, dia adalah seorang insinyur, ya. Dia adalah seorang insinyur atau dia adalah seorang arsitek, ya. Taib ini misal, ini misalnya, ya. Kemudian kita lihat gambar yang ada. Di sini ada 4 gambar, ya. Ada Ammun, Umaru, Mudarrisun. Kemudian ada Jaddun, Salimun, Tabibun. Kemudian ada Akhun, ya, Salih. Kemudian ada Akhun, Salihun, Talibun. Kemudian ada Shadiqun, Aliyun, Muallimun, ya. Baik. Sekarang kita beralih ke gambar yang kedua, ya. Baik, sekarang Ammun, Umaru, Mudarrisun, ya. Saya bertanya, ya. Man hadza? Hadza ammi Umarun Naam. huwa mudarrisun. Naam, ya. Jadi hadza ammi Umaru huwa mudarrisun, ya. Jadi dari Ammun, ya, dari Ammun kita tambahkan yaul mutakallim. Jadi hadza ammi Umaru, ya. Hadza huwa mudarrisun. Dia adalah seorang mudarris. Baik. Yang kedua, ya, man hadza? Man hadza? Hadza jaddi, ya. Jadi kata jaddun kita tambahkan yaul mutakallim. Jadi hadza jaddi Salim, ya, huwa tabibun, ya. Jadi hadza jaddi Salim huwa tabibun. Jadi dia adalah ini adalah kakekku, ya, namanya Salim, ya. Dia adalah seorang dokter, ya. Kemudian gambar yang keempat, perhatikan. Akhun salihun talibun. Man hadza, ya, man hadza, siapa ini? Ya, jawabannya adalah hadza akhi salihun huwa talibun, ya. Jadi ini adalah saudaraku, namanya Saleh, dia adalah seorang pelajar atau seorang mahasiswa. Baik, surah al-akhirah yang terakhir, ya. Man hadza? Hadza shadiqi Aliyun huwa muallimun. Jadi ini siapa ini? Ya, ini adalah sahabatku atau temanku, namanya Ali. Dia adalah seorang guru, seorang pengajar atau seorang dosen, ya. Ini at-tadrib ats-tsalits, ya. Baik, kemudian perhatikan di sini nama orang, ya, Adnan, ya. Ya, perhatikan Adnan di sini, ini nama orang. Di sini Adnan ini nama orang, ya. Yang Adnan ini dia tidak bertanwin. Perhatikan, ya. Jadi bukan Adnanun. Ya. Jadi bukan Adnanun, tapi di sini Adnanu, ya. Jadi ada kaidahnya.
ya, setiap nama orang, ya, ini namanya, sebentar, ini namanya ismun. Ini diantaranya ya, diantara ismun ghairu ya, atau bisa juga disebut ismun mamnu'un mamnu'un minas sarf ya, minas sarf ya. Taib. Ini salah satu isim ya. Ini salah satu isim atau kata benda yang tidak bertanwin. Ya. Ini salah satu yang disebut sebagai ismun ghairu munsharif atau ismun mamnu'un minas sarf ya. Ismun ghairu munsharif itu tidak bertanwin. Ya, isim ghairu tidak munsharif bertanwin. Ya. Jadi isim tidak bertanwin. Ya. Ini isim ya, mamnu ini artinya tidak boleh. Ya, bertanwin. Ya, dua-duanya sama. Jadi kita bisa pakai istilah ismun ghairu munsharif atau ismun mamnu'un minas sarf ya. Taib. Adnanu, kalau ada nama orang ya, ada nama orang laki-laki, kemudian huruf terakhirnya itu adalah nun ya. Huruf akhirnya nun. Nama laki-laki, kemudian huruf terakhir adalah nun. Sebelum huruf nun adalah alif, adalah huruf ya, alif, kita tulis gini aja ya. Maka ini ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin ya. Jadi nama laki-laki, kemudian huruf terakhirnya nun, kemudian sebelum huruf nun itu huruf alif, maka tidak boleh bertanwin. Itu pasti antum temukan seperti itu, tidak bertanwin ya. Contoh lain misalnya ya, contoh lain apa? Ini kita hapus ya. Contoh lain misalnya apa? Naam, Utsmanu. Ya, ini tidak bertanwin ya. Huruf nama laki-laki, kemudian huruf terakhirnya nun ya. Sebelum huruf nun alif, Utsmanu, maka ini tidak bertanwin ya. Taib. Contohnya lagi misalnya apa? Apa lagi? Itu lain nanti. Salmanu ya.
Ya, Salmanu. Ya, huruf nama laki-laki, huruf terakhirnya nun, kemudian sebelum nun alif, ya, tidak bertanwin. Kemudian apa lagi? Sulaimanu. Ya, nama laki-laki, huruf terakhirnya nun, kemudian sebelum huruf nun alif. Ya, contoh apa lagi? Apa lagi contohnya? Ya, intinya seperti itu ya. Jadi huruf nama laki-laki, kemudian huruf terakhirnya adalah huruf nun, sebelum huruf nun alif. Maka nama seperti ini tidak boleh ditanwin. Jadi tidak boleh kita katakan Salmanun, Sulaimanun ya. Tapi dia gairu munsharif ya. Insya Allah nanti setiap kita ketemu nama-nama yang tidak bertanwin atau isim yang tidak bertanwin, maka akan kita jelaskan ya. Nanti antum tinggal pahami satu persatu ya. Ada beberapa macam, lebih dari 10 ya, lebih dari 10, dan ini diantaranya ya. Kemudian nama orang yang kemudian nama laki-laki yang wazannya fa'ulah. Apa namanya, sebentar. Nanti aja kita bahas ya. Nanti aja, ini aja dulu ya. Sekarang kita pindah ke at-tadrib ar-rabi ya. At-tadrib ar-rabi. Hawil kama fil misal. Ya. Hawil kama fil misal. At-tadrib ar-rabi. Tadrib yang ke, latihan yang keempat. Hawil kama fil misal. Ma mana hawil? Ya. Hawil fi'il amr ya. Hawil adalah fi'il amr. Ya, hawil adalah fi'lul amri. Ya, ini adalah apa namanya, fi'il amr atau apa? Kata perintah. Ya. Wazannya apa? Wazannya wazannya fa'il. Ya. Fi'il amr, kata perintah, wazannya fa'il. Berasal dari apa? Berasal dari fi'il madhi, ya. Fi'il madhinya apa? Hawwala. Ya. Yuhawwilu. Tahwilan. Kemudian hawil. Ya, wazannya fa'ala. Yufa'ilu. Taf'ilan. Fa'il. Ya. Hawwala yuhawwilu. Ya. Hawwala yuhawwilu. Hawwala yuhawwilu itu al-misal ya. Kalau ini kursi posisinya seperti ini. Ya. Kemudian ya apa namanya, posisinya seperti ini, posisinya lurus. Kemudian saya jadikan seperti ini nih. Ini namanya ana uhawwil. Ya, ana uhawwil. Ya. Atau misalnya dia posisinya di sini, kemudian saya mundurkan. Ini namanya ana uhawwil. Ya.
Dari bentuknya ada gambar bentuknya misalnya seperti ini, ya. Kemudian ana uhawil, ya, jadilah kotak misalnya. Ini namanya uhawil, ya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, falam tajida li sunnatillahi tahwila. Ini pakai isim masdar, ya. Falam tajida li sunnatillahi tahwila, ya. Apa artinya tahwila? Maka engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan menemukan pada sunnah Allah itu apa? Sunnatullah itu tidak akan menemukan apa? Tahwil, ya. Sinonimnya tahwil adalah tahwilun. Sinonimnya adalah tabdil. Ya, tabdilun. Ya. Ya, apa artinya? Perubahan. Ya. Berarti hawwala yuhawwilu, baddala yubaddilu. Ya. Baddala yubaddilu artinya hawwil artinya apa? Perintah. Rubahlah, ya. Hawil artinya sinonimnya, muradifnya adalah baddil, ya, rubalah, ya. Hawil rubalah atau baddil rubalah, ya. Taib. At-tadrib ar-rabi, ya. Hawil kama fil misal, rubalah, ya, seperti contoh berikut ini, ya. Jadi mau dirubah, ya. Jadi hawil. Jadi ingat ya, kata hawwala yuhawwilu itu merubah, ya. Hawwala yuhawwilu itu merubah, ya. Fiil fiil dia menjadi fiil mutaaddi, fiil yang membutuhkan yahtaju ila maf'ulin bihi, yang butuh kepada maf'ulun bihi, ya. Antum biasa dengar kan kata la haula, ya, dari kata haul, ya. Ya, haulun, ya. La haula, ya. Apa artinya la haula? Makanya saya juga sedikit singgung di sini, dan biasa saya singgung, ya, bahwa kita ada sedikit kekeliruan, ya, kurang tepat dalam menerjemahkan la haula wala quwata illa billah, ya. La haula wala quwata illa billah. Sebagian kita menerjemahkan kalimat la haula wala quwata illa billah, menerjemahkan kata la haula itu dengan terjemahan tidak ada daya dan upaya, ya, tidak ada daya gitu. Jadi la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata la haula di sini, ya, kekeliruan kita terjemahannya itu bukan tidak ada daya, ya, la haula, ya, tidak ada daya. Akan tetapi di sini yang betul terjemahannya di sini, ya. Dan ini juga dibahas oleh para ulama, ya. Terjemahan ini juga dibahas oleh para ulama, baik itu ulama salaf maupun ulama khalaf gitu, ya. Seperti yang pernah membahas masalah ini adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya. Ini beliau pernah membahas makna daripada la haula, ya. La haula, ya. Jadi la haula itu tepatnya bukan tidak ada daya, akan tetapi la haula itu terjemahannya, maknanya adalah tidak ada perubahan. Itu makna daripada la haula. Jadi la haula wala quwata illa billah, tidak ada perubahan dan tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya yang tepat, ya. Jadi la haula artinya tidak ada perubahan, ya. Maksudnya bagaimana? Ya, kita tidak bisa berubah. Kita tidak bisa berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tidak bisa berdiri. Nih sekarang kita lagi saya nih misalnya dalam posisi berduduk. Saya tidak mungkin berubah dari duduk ke berdiri kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari yang tadinya saya tidak bicara gitu kan. Ya, saya tidak bicara, maka saya tidak mungkin berubah bisa bicara kalau tidak seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu namanya la haula. Ya. Kita tidak bisa berubah dari berbuat dosa, ya, dari maksiat ke ketaatan, ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berubah dari lemah ke kuat
kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berubah dari miskin ke kaya kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya ketika kita mendengarkan muadzin, itu syariatnya kan kita disuruh mengikuti ya apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Ya. Qala mithla qala al-muadzin, berkata seperti yang berucap seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin mengatakan Allahu akbar, maka kita katakan Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita katakan juga asyhadu an la ilaha illallah. Demikian seterusnya. Sampai ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Ya. Nah, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita tidak katakan hayya 'alas shalah. Paham nggak? Tapi yang kita katakan apa? La haula wala quwata illa billah. Kita lihat terjemahannya. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka kita katakan la haula. Ini aja yang kita bahas ya. La haula. Tidak ada perubahan. Ya. Maksudnya di sini bagaimana tidak ada perubahan? Yang tadinya nih kita dengarkan azan, kita tidak mungkin berangkat ke masjid untuk sholat gitu kan. Kita tidak mungkin meninggalkan bisnis kita, transaksi kita. Bahkan mungkin ada yang transaksinya sampai ratusan juta. Ya kan? Kita tidak mungkin meninggalkan tempat tidur kita, bangun dari tempat tidur kita, berpisah dari bantal kita gitu kan. Membuka selimut kita, menuju ke kamar mandi untuk berwudu ya, kemudian melangkah ke masjid. Semua itu tidak, perubahan itu kita tidak bisa lakukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita sholat gitu kan, seperti itu. Maka kita katakan la haula. Tidak ada perubahan. Saya nggak mungkin dari tadinya duduk seperti ini langsung melangkah ke masjid gitu kan. Yang tadinya lagi bisnis, yang tadinya lagi di pasar gitu kan, yang tadinya lagi melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Saya tidak mungkin berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah ya, atau saya tidak mungkin langsung melaksanakan sholat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maknanya la haula ya. Nah, ketika juga demikian ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, mari kita menuju ke kemenangan, maka kita mengatakan la haula, tidak ada perubahan. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan kemenangan, menuju kepada kemenangan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, ketika kita menerjemahkan la haula ya, maka sebaiknya kita terjemahkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada perubahan dan tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita tidak bisa berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak bisa kuat dari lemah, dari lemah tidak bisa kuat kecuali atas izin Allah. Dari maksiat ke ketaatan kita tidak bisa lakukan itu, merubah itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Allah taala alam bisawab, dan ini dibahas oleh para ulama tentu maknanya ini. Taib. Al-misal ya. Di sini walidun ada adnanu ya. Al-misal hadza walidi adnanu ya, hadza walidi adnanu. Taib. Kemudian yang kedua ya, dirubah jadi hadza waliduhu adnanu ya, kemudian dijadikan domirnya diganti jadi domir orang ketiga laki-laki ya. Kalau tadi kan mempergunakan yaul mutakallim walidi ya. Nah, sekarang ya, karena saya yang mengatakan ini adalah ayahku, maka antum katakan ini dia adalah ayahnya ya, seperti itu. Jadi domirnya itu diganti ya, yang tadinya yaul mutakallim orang pertama domirnya, sekarang dirubah jadi domirnya orang ketiga. Jadi hadza waliduhu adnanu. Taib ya. Sekarang kita ke yang pertama ya. Walidatun khadijatu. Walidatun khadijatu. Ya, gimana cara buatnya ini? Ya. Apa yang diganti di sini? Ya, hadza diganti jadi hadhihi karena walidatun adalah muannats. Kalau walidun kan mudzakkar, ya. Nah, maka kita memakai hadza. Ismul isyara lil mudzakkar hadza. Nah, karena di sini di gambar yang kedua ini adalah walidatun adalah muannats, maka isim isyaratnya juga kita ganti jadi hadhihi, ya. Kemudian tambahkan yaul mutakallim. Jadi hadhihi walidati. Namanya siapa? Namanya Khadijatu. Ya, namanya Khadijatu. Jadi hadhihi walidati Khadijatu. Baik. Kemudian yang kedua. Ya.
Kemudian yang kedua, bentuknya gimana di sini? Ya. Jadi hadhihi walidatuhu. Ya, Khadijatu. Ya, jadi hu-nya di sini tetap ya kita pakai mudzakkar, orang ketiga mudzakkar. Ya. Karena hu-nya di sini bukan ibunya Aminah, bukan. Ya. Ibunya, nya kembali ke laki-laki, kembali ke saya, walidati. Ya, kembali ke saya akhirnya, ya. Nah, hadhihi walidatuhu, ini adalah ya ibunya. Nyanya di situ kembalikanlah ke saya misalnya ya, kembali ke Amrullah gitu. Ya, ibunya Amrullah. Nama ibunya adalah siapa? Khadijatu. Ya. Ya, saya ulangi ya. Ya, jadi hadhihi walidati Khadijatu. Hadhihi walidatuhu. Adna Khadijatu, ya. Jadi di situ ada kata yang kita buang, jadi ismuha, ya. Jadi hadza walidatuhu, ya, ismu Khadijah. Jadi kita nggak pakai ismun di situ langsung, tapi yang dimaksudkan di sini adalah ibunya namanya Khadijah, ya. Jadi ini adalah ibuku, ya, namanya Khadijah. Kemudian ini adalah ibunya, namanya Khadijah, ya. Taib, sekarang gambar selanjutnya. Taib, kemudian ukhtun, ya, ukhtun, kemudian Salma, ya, ukhtun, kemudian Salma, ya. Gimana di sini? Hadhihi ukhti Salma, ya, hadhihi ukhti Salma, ya. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, hadhihi ukhtuhu Salma, ya. Jadi hadhihi ukhtuhu Salma. Jadi bukan saudaranya Salma, ya, bukan. Terjemahannya di situ, ini bukan terjemahannya, bukan ini adalah saudaranya Salma, bukan. Tapi ini adalah saudaranya, namanya Salma, ya, seperti itu. Nah, taib. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga, Ammun Utsmanu. Ammun Utsmanu, ya. Apa makna ammun? Ammun artinya paman, ya, paman dari pihak ayah. Taib. Contohnya hadza ammi Utsmanu. Hadza ammi Utsmanu. Ini adalah pamanku, namanya Utsman. Taib. Yang kedua bagaimana? Hadza ammuhu Utsmanu. Ini adalah pamannya, namanya Utsman, ya. Taib. Sekarang gambar yang surah Ar-Rabi'ah, gambar yang keempat, Ibnun Aliyun. Ibnun Aliyun. Taib, kita buat seperti contoh. Hadza ibni Aliyun. Hadza ibni Aliyun. Ini adalah, ya, anak laki-lakiku, namanya Ali. Taib. Contoh yang kedua, hadza ibnuhu Aliyun. Ya, hadza ibnuhu Aliyun. Ini adalah anaknya, namanya siapa? Namanya Ali, ya. Taib. As-surah Al-Khamisah, ya. Ammatun Aisyatu. Taib. Apa makna ammatun? Ya. Ammatun paman, bibi, ya, dari pihak ayah, ya. Kemudian Aisyatu. Contohnya hadhihi ammati Aisyatu. Hadhihi ammati Aisyatu. Ini adalah bibiku atau tanteku, namanya Aisyah, ya. Kemudian yang kedua, hadhihi ammatuhu Aisyatu. Hadhihi ammatuhu Aisyatu. Ini adalah bibinya, namanya Aisyah. Al-akhir, ya, Shadiqun Ahmadu. Ya, Shadiqun Ahmadu. Contohnya, hadza Shadiqi Ahmadu. Ya, hadza Shadiqi Ahmadu. Ya, hadza Shadiquhu Ahmadu. Ya, seperti itu. Hadza Shadiquhu Ahmadu, ya. Jadi itu yang dirubah, ya. Taib. Kemudian di sini di Tadrib Ar-Rabi ini, perhatikan, ya. Kita lihat lagi ada nama
ada nama Khadijah, kemudian ada nama Aisyah. Perhatikan di sini Khadijah dan Aisyah ini keduanya tidak bertanwin. Jadi bukan Aisyatun. Kemudian bukan bukan Khadijatun, bukan Aisyatun. Ya, ini isim tidak bertanwin. Ya, jadi ini tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin. Ya. Nah, isim ini disebut sebagai apa tadi? Ismun ghairu munsharif. Ya. Ini juga di antara isim ghairu munsharif yang tidak bertanwin. Ya, nama perempuan yang akhir hurufnya ya ta, akhir hurufnya apa? Ta marbutoh, ya, atau tak yang seperti ini ya. Ya, jadi kalau misalnya ada nama, ya, ada nama perempuan, terus huruf akhirnya itu tak marbuta, ya, tak marbuta, maka dia ismun ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin, ya. Khadijatu, Aisyatu, Fatimatu, kemudian seterusnya. Ya, intinya nama wanita, kemudian akhirannya itu tak marbutoh seperti ini, tak marbutoh, ya. Maka dia tidak boleh bertanwin, ya. Taib. Kemudian juga di sini perhatikan Ahmadu. Ya. Ahmadu. Nah, perhatikan di sini. Ahmadu ini tidak bertanwin. Ya. Beda kalau kita katakan Muhammadun. Ya. Beda kalau kita katakan Zaidun. Ya, ini Muhammadun bertanwin, Zaidun bertanwin. Tapi kalau Ahmadu itu tidak bertanwin. Ya. Seperti dalam dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mubasyyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmadu. Ya. Ismuhu Ahmadu, namanya Muhammad Ahmad, ya. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah SAW, perkataannya Nabi Isa, ya. Bahwa saya membawa berita gembira bahwa nanti setelahku akan datang Rasul namanya Ahmadu, ya. Kemudian kalau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Rasulullah, ya, itu bertanwin. Kalau ini tidak bertanwin. Nah, kalau ada nama ya, nama yang tuliskan lagi ya. Nama ini isim ghairu munsharif juga ya. Ini kita tuliskan dulu, ismun, salah satu ismun ghairu munsharif. Ya. Kalau ada nama ya yang wazannya
yang wazannya af'alu. Ya, maka tidak bertanwin. Ya. Jadi nama wazannya af'alu. Perhatikan ya. Coba lihat di sini. Ahmadu. Ini apa namanya? Perhatikan ya. Ahmadu ini alif fiilnya, kemudian ini fa fiilnya, kemudian ini ain fiilnya, kemudian ini lam fiilnya. Jadi wazannya, timbangannya ya, ahmadu af'alu. Ini timbangannya seperti ini. Contoh lain misalnya ya, akramu ya. Nah, ini tidak bertanwin ya, ini tidak bertanwin, akramu. Ya, jadi nama atau sifat ya, nama atau sifat yang wazannya af'alu, maka dia tidak bertanwin. Seperti akramu ya, akramu. Contohnya lagi apa? Contohnya lagi misalnya asgaru ya, bukan asgarun tapi asgaru ya. Asgaru af'alu, akramu af'alu. Ini semua ada asalnya asgaru ya, kata sogirun ya, sogir kecil, asgaru lebih kecil ya. Taib, contohnya lagi misalnya akbaru ya. Akbaru, bukan akbarun, tapi akbar wazannya af'alu ya. Asalnya apa? Kabirun, kabirun besar, akbarun lebih besar ya, atau paling besar. Asgarun asalnya sogirun, bertanwin ya, tapi kalau jadi af'alu wazannya af'alu jadi asgaru ya, asgaru lebih kecil ya. Karimun mulia ya, akramu lebih mulia atau paling mulia, seperti itu. Jadi kalau ada yang seperti ini wazannya af'alu, maka apa namanya, tidak boleh bertanwin ya. Contohnya tadi ahmadu ya, ini diantara apa namanya isim ghair munsharif. Jadi ada berapa yang kita pelajari hari ini ya? Ada 3 ya. Yang pertama tadi nama laki-laki ya, nama laki-laki, kemudian huruf terakhirnya adalah nun, dan sebelum huruf nun itu alif, maka dia tidak bertanwin. Contohnya Utsmanu, Salmanu, kemudian apa? Sulaimanu ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, nama perempuan ya, kemudian diakhiri dengan ta marbutoh ya, ta marbutoh yang bulat itu akhirannya, maka itu juga isim ghair munsharif, tidak boleh bertanwin. Kemudian nama yang berwazan atau timbangannya af'alu ya, af'alu, maka itu juga tidak bertanwin. Contohnya ahmadu ya, dan yang semisalnya itu pasti tidak bertanwin ya, karena harus mengikuti kaidah, maka dia disebut sebagai ismun ghair munsharif ya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Taib, sekarang kita melangkah ke mulakhasu at-tarakibi ya, mulakhasu tarakibi ya. Mulakhas, apa artinya mulakhas kemarin? Ya, mulakhas kemarin artinya apa? Ringkasan ya. Mulakhasun itu isim maf'ul. Kita ulangi lagi. Mulakhasun adalah isim maf'ul dari kata kerja lakhasa yulakhisu ya. Lakhasa yulakhisu talkhisan lakhis, mulakhisun mulakhasun. Lakhasa telah meringkas, telah merangkum. Yulakhisu sedang merangkum. Talkhis rangkuman, lakhis rangkumlah ya. Kemudian mulakhisun orang yang merangkum, mulakhasun yang dirangkum ya, yaitu isim maf'ul. Ini yang kita pakai di sini. Mulakhasu at-tarakibi. Apa artinya at-tarakibi? At-tarakibi jamak dari at-tarkib ya. At-tarakib bentuk jamak atau bentuk plural dari kata tunggal, kata mufrad at-tarkib ya.
At-tarkib asalnya dari kata kerja. Rakkaba yurakkibu tarkiban. Rakkaba telah menyusun, yurakkibu sedang menyusun, tarkiban susunan. Rakib susunlah ya. Jadi mulakhasut tarakib artinya apa? Ringkasan atau rangkuman apa? Susunan-susunan, maksudnya di sini susunan-susunan kalimat. Ya, perhatikan ya. Nah, ini semua dirangkum ya. Ini semua yang ada di kotak-kotak, kalau antum punya buku silahkan dilihat. Ini semua yang ada di kotak-kotak, di sini ada 8 kotak. Ini semua rangkuman dari yang sudah kita pelajari di Al-Wahdah Ats-Tsaniyah. Ya, di bab yang kedua ini atau bagian yang kedua ini. Nanti antum coba perhatikan lagi. Ini rangkumannya. Ya, ini rangkumannya, jadi nanti biar kita tahu susunan-susunan jumlah ya, susunan-susunan kalimat yang bisa kita gunakan ya. Taib, kita lihat al-majmu'ah al-ula. Kita lihat coba kotak yang pertama ya. Di sini ada kalimat ya, ainal mi'tafu ya. Ainal mi'tafu ya. Aina kemarin apa? Ya, di mana? Ya, itu isim apa namanya? Ismul istifham ya. Jadi min adawatil istifham. Jadi salah satu alat yang dipakai untuk bertanya. Ya, yang dipakai untuk bertanya. Jadi aina itu di mana? Ya. Makanya kalau ada kata aina, maka pasti di akhirnya nanti ada tanda tanya kan? Seperti ini, ainal mi'tafu. Ya. Ainal mi'tafu. Ya. Apa artinya al-mi'taf kemarin? Naam, jaket atau mantel. Ainal mi'tafu, di mana jaket itu atau di mana mantel itu? Taib, yang kedua, ainan nadharatu. Ya, kalau yang pertama mudzakkar, al-mi'tafu mudzakkar, an-nadzaratu muannats. Jadi aina bisa masuk di mana saja, bisa dipakai untuk bertanya untuk muannats, bisa dipakai bertanya untuk mudzakkar ya. Ainan nadzaratu artinya apa? Di mana? Naam, di mana kacamata itu ya. Aina sa'idun artinya di manakah Sa'id. Nah, kemudian selanjutnya bahwa kata aina bisa dipakai untuk benda ya, bisa dipakai untuk manusia untuk bertanya ya. Jadi di mana jaket itu ya, di mana Ali, di mana Ahmad, itu bisa ya. Jadi aina ini bisa dipakai untuk bertanya untuk benda mudzakkar, bisa dipakai untuk bertanya untuk benda muannats, bisa dipakai bertanya untuk perempuan, manusia umumnya, dan khususnya bisa dipakai untuk laki-laki dan bisa dipakai untuk perempuan. Perhatikan di sini, ainal mi'tafu ya, benda mudzakkar. Ainan nadzaratu, benda muannats. Aina sa'idun ya, orang laki-laki. Aina sa'idatun, orang perempuan. Jadi semua bisa dipakai aina ini, masuk di mana saja ya. Baik, dan aina ini namanya salah satu dari adawatul istifham, min adawatil istifham, artinya salah satu alat yang dipakai untuk bertanya. Jadi disebutlah sebagai ismul istifham ya. Taib, ats-tsani ya, al-majmu'ah ats-tsaniyah, kotak yang kedua ya. Taib, man ya, artinya man kemarin apa? Man, siapa ya. Nah, man ini juga umum ya. Man ini bisa dipakai untuk untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan ya. Bisa dipakai untuk orang pertama ya, orang kedua ya, bisa dipakai untuk orang ketiga ya, juga bisa dipakai untuk orang pertama ya. Buktinya ada yang mengatakan man ana ya, man ana ya. Nah, itu artinya bertanya ya, siapa saya ya, man ana. Kalau bahasa Inggris man ana itu who am I gitu kalau nggak salah ya, man ana ya. Taib, kita lihat man ya, siapa. Ini juga min adawatil istifham, salah satu alat untuk dipakai untuk bertanya ya. Makanya kita lihat setelah man itu biasanya ada tanda tanya ya. Nah, man ini siapa ya, dipergunakan untuk bertanya siapa ya. Man hadza ya, hadza ini isim isyarah ya, yang menunjukkan kepada yang dekat ya, dekat dan menunjukkan kepada mudzakkar ya. Jadi man hadza, siapa ini untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Kemudian man hadhihi, hadhihi ini juga namanya isim isyarat ya, kata tunjuk ya, lil qarib, yang dipakai untuk yang dekat dan peruntukannya untuk apa?
lil muannas, untuk muannas. Jadi man hadhihi, siapa ini, sama namanya siapa ini, tapi yang tadi hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Taib, ya. Kemudian man anta, ya, man anta, anta untuk orang kedua, ya, lil mukhatab, ya, tapi kedua laki-laki, jadi lil mudzakkar, ya. Kemudian man anti, sama, anti juga orang kedua, ya, lil mukhatabah, orang kedua, tapi peruntukannya untuk muannas, ya. Jadi boleh man anta, jadi kalau nanya laki-laki man anta, ya, boleh juga nanya perempuan man anti. Taib. Kemudian man huwa, ya, huwa ini untuk orang ketiga, ya, laki-laki, peruntukannya untuk laki-laki. Jadi boleh man huwa, siapa dia, ya. Kemudian boleh juga man hiya, ya, hiya orang ketiga, peruntukannya untuk muannas, ya. Jadi boleh, semuanya boleh. Man hadza boleh, man hadhihi boleh, man anta boleh, man anti boleh, man huwa boleh, man hiya boleh, ya. Boleh juga nanti kalau jamak misalnya, ya, man hum gitu, siapa mereka, laki-laki. Kemudian untuk perempuan man hunna, siapa mereka, perempuan, ya. Jadi ini boleh digunakan seperti ini, ya. Taib. Al-an nantakil ila al-majmu'ah ats-tsalitsah. Kotak, lihat kotak yang ketiga, ya. Di sini ada kata huwa. Kemudian dibagi dua di sini, ya. Kotak yang ke ats-tsalitsah ini, ya. Al-majmu'ah ats-tsalitsah tangqasimu ila qismain. Ini terbagi dua. Ada kotak huwa, ada kotak hiya. Perhatikan perubahannya, ya. Nah, di sini yang dibahas di sini adalah di kotak ini ats-tsalitsah, majmu'ah ats-tsalitsah ini yang dibahas adalah fi'il, ya, kata kerja, ya, kata kerja. Kata kerja apa di sini kemarin? Lihat aja tandanya, ya. Yatawaddau, yusalli, yaqra'u. Kemudian tatawaddau, tusalli, taqra'u. Ini fi'il apa ini? Fi'il mudhari', ya. Fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, ya. Itu fi'il mudhari', ya. Jadi present dan future, ya, seperti itu. Tapi perhatikan di sini penggunaannya huwa. Huwa ini orang keberapa? Orang ketiga. Peruntukannya untuk untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Nah, kita katakan huwa ya. Huwa yatawaddau, ya. Jadi perhatikan perubahannya, ya. Karena huwa orang ketiga kita sudah bahas kemarin, huwa orang ketiga peruntukannya untuk laki-laki, maka huruf fi'il mudhari'nya itu dengan ya. Ya. Jadi huwa yatawaddau. Itu perhatikan lagi yang di bawah. Huwa yusolli, ya, juga ya. Jadi huruf mudhari'nya di situ dengan ya. Perhatikan yang ketiga, huwa yaqra'u, ya. Fi'il mudhari'nya juga apa? Dengan ya. Ya, jadi dengan ya. Taib. Kemudian hiya. Ya, hiya ini untuk orang ketiga. Peruntukannya untuk muannas. Perhatikan perubahannya. Ya, sama-sama orang ketiga. Huwa orang ketiga, hiya orang ketiga. Sama-sama orang ketiga. Akan tetapi huwa peruntukannya untuk mudzakkar, hiya peruntukannya untuk muannas, ya. Nah, perhatikan perubahannya. Tadi kalau huwa yatawaddau, sekarang hiya apa? Tatawaddau. Selamanya seperti itu. Jadi kalau orang ketiga perempuan, ya, maka fi'il mudhari'nya itu pasti diawali dengan huruf ta. Itu pasti. Ya, hiya tatawaddau, hiya tusalli, hiya taqra'u, ya, hiya takhruju, hiya tadkhulu, hiya ta'kulu, hiya tashrabu, hiya tanamu, ya. Kemudian hiya tashtari, hiya tasta'ir, ya. Kemudian hiya tata'allamu, hiya tu'allimu, hiya tudarrisu, dan seterusnya. Intinya pasti diawali kalau untuk orang ketiga peruntukannya untuk muannas, maka pasti fi'il mudhari'nya pasti diawali dengan apa? Dengan huruf ta. Itu pasti, ya. Ini diingat baik-baik, ya. Nggak perlu dihafalkan sebenarnya, ya, tapi cukup dihafalkan saja, ya. Wallahu taala alam bisawab, ya. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah kita teruskan besok pagi insyaallah. Wallahul muwaffiq. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanillahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.